Jadi menjadi seorang guru itu sudah Bunda impikan sejak Bunda itu kelas 2 SMA. Jadi kelas 2 SMA itu sudah menetapkan cita-cita ingin menjadi seorang guru. Karena Bunda itu menganggap guru itu profesi yang mulia. Dan ibaratnya itu seperti menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TK, selamat datang di podcast spesial Hari Pendidikan Nasional. Kali ini kita akan berbincang dengan sosok inspiratif. Beliau adalah seorang guru sekaligus orang tua murid yang akan berbagi tentang makna pendidikan dari dua sisi kehidupan. Yuk kita sambut Bunda Ari. Yeay. Halo Bunda. Halo Kak Fendi dan Kak Afri. Iya. Gimana kabar hari ini? Baik Bunda? Kabar hari ini luar biasa. Gimana kabarnya Kak Fendi dan Kak Afri? Alhamdulillah luar biasa juga. Luar biasa juga, alhamdulillah. Kan mau Tapi keren ya, saya senang sekali bisa bersama anak-anak hebat di Terima sini. kasih Bunda Ari. Boleh nih cerita sedikit tentang latar belakang sebagai guru dan sebagai orang tua? Oke, langsung nih ya. Langsung. Oke, perkenalkan saya Bunda Ari. Saat ini sebagai guru di SMK Negeri 9 Surakarta dan juga masih jadi murid juga nih, masih jadi seorang mahasiswa S3 di program studi Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya. Dan juga sebagai orang tua dari Kak Hafiz. Kak Hafiza di SMP Muhammadiyah program khusus Kota Barat Surakarta dan kakaknya di SMA Batik 1 Surakarta. Oh, oke. Bu, kan ini aku manggilnya Bunda apa Ibu ini? Boleh Bunda, boleh ya biar lebih akrab ya. Oh, oke. Bunda aja nggak apa-apa ya? Boleh. Oke. Bunda kan ini menjadi guru ya, Bun. Ya. Terus apa sih yang membuat Ibu pengen menjadi guru? Terus bagaimana rasanya mendidik di sekolah sambil mendidik anak di rumah? Oke. Penasaran ya? Iya, penasaran Bunda. Jadi menjadi seorang guru itu sudah Bunda impikan sejak Bunda itu kelas 2 SMA. Jadi kelas 2 SMA itu sudah menetapkan cita-cita ingin menjadi seorang guru. Karena Bunda itu menganggap guru itu profesi yang mulia. Dan ibaratnya itu seperti menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Masya Allah. Dan melihat Bapak Ibu guru yang mengajar juga, rasanya itu adalah salah satu hal yang menyenangkan. Jadi ketika memilih profesi itu kalau bisa yang membuat kita senang dulu. Jadi karena Bunda itu senang melihat orang yang berbagi ilmu seperti itu, akhirnya memutuskan menjadi guru dan memilih mata pelajarannya itu bahasa Indonesia karena senang mata pelajaran itu. Senang nggak belajar bahasa Indonesia? Oh, senang banget. Oke. Emang bahasa Indonesia tuh yang mudah dipahami juga. Mudah dipahami, sangat menarik ya. Sangat menarik. Bener. Oke. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya apa Oh tadi? iya, kan Bunda guru terus habis itu juga gimana rasanya gitu loh menjadi guru, mengajar di sekolah sama mendidik anak di rumah Oh gitu Bunda. iya, jadi Iya. tantangannya banyak ya sebagai guru dan sebagai orang tua atau sebagai orang tua yang juga seorang guru ya. Iya. Jadi harus bisa punya batasan, misalnya ketika Bunda pulang sekolah kayak harus melepaskan atribut sebagai seorang guru karena anak-anak itu kan sudah punya guru di sekolah juga kan. Iya. Jadi Bunda itu berusaha menjadi orang tua yang tidak menggurui. Jadi berusaha mendengarkan mereka, berusaha menjadi motivator atau teman diskusi atau sekedar kayak misalnya ngasih pelukan atau disun sayang, atau intinya itu hadir dengan hati. Kalau guru kan harus dengan ilmu juga ya. Kadangkala kalau di rumah itu saya melepaskan diri dari itu semua supaya mereka itu seimbang. Kalau dari guru dapat intelektualitas atau ilmu-ilmu yang lain dan juga dari karakter juga. Jadi Bunda sebagai orang tua memperkuat sisi emosionalnya mereka seperti itu. Ya. Karena emang menjadi anak tuh butuh pelukan yang halus. Iya, kalian juga gitu ya. Iya, pasti Oke. gitu. Butuh perhatian dari orang tua gitu. Iya. Bunda. Oke. Karena memang mungkin di luar sana kayak pulang sekolah malah
belajar. Iya. Ini kayaknya jujur banget dari hati yang paling dalam ini ya. Oke. Oke, terus sebagai guru, apalagi guru bahasa Indonesia, pasti lebih tahu dan tahu mendalam apa makna dari Hari Pendidikan Nasional bagi seorang guru dan juga sebagai orang tua. Kalau boleh tahu bisa dong di-share ke teman-teman di rumah. Oke, kalau bagi Bunda nih ya, Hari Pendidikan Nasional itu bukan sekedar perayaan pendidikan saja, tapi sebenarnya lebih sebagai refleksi atau untuk mengingat bagaimana sistem pembelajaran saat ini, bagaimana cara kita belajar saat ini. Misalkan Bunda sebagai guru, Bunda harus merefleksikan cara mendampingi murid-murid itu sudah baik atau belum, sudah sesuai dengan generasi yang Bunda hadapi saat ini atau belum, karena kan selalu berubah nih yang Bunda hadapi, murid-muridnya setiap tahun selalu berganti. Kemarin sempat mengajar milenial, kemudian sekarang Gen Z, masa depan mungkin Gen Alpha dan yang sudah hadir ya. Seperti itu. Dan kalau sebagai orang tua itu juga sama, harus memastikan anak-anak itu progres belajarnya seperti apa, bersinergi atau bekerja sama dengan sekolahnya seperti apa, karena orang tua, pemerintah, dan sekolah itu harus punya sinergi atau kerjasama yang sangat kuat. Dan mungkin bisa dilihat dari sisi siswa juga, dari Kak Vindi dan Kak Afri. Hari Pendidikan Nasional itu mungkin teman-teman banyak bersyukur juga karena teman-teman di sini itu sangat beruntung berada di sekolah yang sangat bagus, inovatif, dan support kepada murid-muridnya. Jadi seperti itu. Terus nih Bunda, bagaimana sih Bunda melihat perbedaan atau kesamaan peran guru di sekolah dan orang tua di rumah sebagai mendidik anak? Wah, luar biasa nih pertanyaannya. Iya. Yang pertama tadi peran ibu melihat perbedaan atau kesamaan peran guru di sekolah. Di sekolah dulu ya. Iya, di sekolah dulu. Dan nanti sama yang di rumah ya. Kalau di sekolah ya seperti yang teman-teman ketahui sekarang ini ya, kalau sebagai guru di sekolah mungkin lebih banyak ke membangun suasana kelas, kemudian membekali dengan ilmu pengetahuan, membentuk cara berpikir, membentuk struktur atau menambah ilmu pengetahuan seperti itu. Sedangkan kalau dari segi orang tua mungkin kembali lagi seperti yang tadi ya, lebih mengasah ke sisi emosional dan juga spiritualnya sebagai pondasi tidak boleh terlupakan. Jadi kalau sebagai guru itu lebih banyak untuk mengarahkan, kalau sebagai orang tua itu mungkin melakukan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kalau guru itu mengajari cara berpikir, mungkin orang tua memberikan fondasi bagaimana untuk berpikir dan bersikap. Jadi kalau misalkan itu bisa berjalan semua, akan sangat menguntungkan bagi anak karena terasah dari sisi intelektual dan juga spiritual dan emosionalnya seperti itu. Oke. Jawaban Bunda ini sangat-sangat spektakuler. Masya Allah, spektakuler. Apa itu tadi? Aku lupa bahasanya. Sosok inspiratif. Oh Masya Allah, sosok inspiratif. Iya. Oke, terus Bentar, aku pengen tanya lagi. Ya. Bunda kan ini juga dari guru ya Bun. Iya. Terus gimana sih itu bikin kelas tuh jadi asik gitu loh, nggak ngebosenin? Soalnya tuh jujur ya, kita tuh kadang di sekolah tuh kalau guru jelasin tuh kita suka bosen gitu loh Bun. Gitu. Oke, biasanya guru itu akan lihat dulu gimana nih karakter muridnya. Mau mendengarkan dulu. Di awal-awal itu biasanya tanpa murid sadari biasanya sudah melakukan observasi atau ngetes-ngetes dikit yang sebenarnya guru itu mau tahu. Kalau Bunda sendiri setelah punya data yang memadai seperti itu dipakai untuk dasar, oh anak-anak yang di kelas ini seru-seru, suka banget kalau game misalnya seperti itu. Jadi Bunda manfaatkan tuh energi mereka untuk bermain game, baik pada saat mengawali pembelajaran maupun untuk menyampaikan materi pembelajaran itu sendiri. Kalau sudah ketemu yang cocok itu biasanya mereka senang banget dan nggak terasa sampai pelajaran berakhir. Kemudian selain itu biar kelasnya seru, biasanya Bunda itu memberikan beberapa pilihan ke murid. Misalkan ketika memberikan tugas nih, tidak hanya misalkan menjawab pertanyaan, tapi
siswanya Bunda itu boleh memilih mau mengerjakan dalam bentuk poster, dalam bentuk video, dalam bentuk infografis, dalam bentuk sketsa, boleh memilih sendiri seperti itu. Biasanya anak-anak senang seperti itu. Karena banyak pilihan, jadi kayak nggak di kelas terus. Ya boleh, kadang-kadang mereka juga boleh mengerjakan sesuatu, boleh keluar kelas dulu, asal nanti masuk lagi di jam yang sudah disepakati. Jadi intinya banyak-banyak komunikasi sama murid kayaknya ya. Iya. Terus kalau di kelas tuh biasa ada kejadian lucu gitu nggak sih Bun? Kejadian lucu itu sebenarnya sangat banyak ya, karena muridnya Bunda itu kan sekarang Gen Z, dimana Gen Z itu kan lucu-lucu semua. Iya. Tapi kalau diceritain satu-satu ya mungkin Yang paling lucu deh Bun. aduh, yang paling lucu harus inget-inget dulu nih ya. Iya, mungkin mereka biasanya si celetukan yang lucu, yang kekinian, atau menjawab dengan apa yang saat ini sedang tren. Misalkan ketika latihan drama, mereka yang itu loh niruin, tolong dikejar tempe goreng. Berarti emang mencairkan suasana. Mencairkan suasana, dan kita itu harus kasih ruang ke mereka untuk berekspresi, karena kalau mereka bisa berekspresi sebagaimana diri mereka, mereka itu akan lebih menghargai guru juga, karena mereka merasa dihargai dan dicintai. Biasanya akan muncul yang sebaliknya. Setuju nggak nih? Setuju. Okay. Ini lebih ke pesan buat teman-teman yang di rumah juga. Jadi apa pesan Bunda untuk siswa agar mereka bisa memanfaatkan momen Hardiknas untuk lebih semangat belajar? Oke, jadi yang pertama, teman-teman itu perlu punya alasan dulu kenapa sih teman-teman itu perlu belajar. Mencari alasan yang personal. Kalau sudah punya alasan yang kuat kenapa harus belajar, kayaknya nggak usah diingat-ingatin terus sama guru atau sama orang tua, karena kan kayak udah punya misi pribadi nih, aku di masa depan ingin menjadi apa, punya alasan apa untuk belajar, seperti itu bisa menjadi alasan yang penting. Kemudian setiap hari harus lebih baik lagi, meskipun untuk hal-hal yang kecil. Misalkan biasanya bangunnya jam berapa nih anak-anak kalau bangun? Jam 4:30. Oh, udah pagi ya. Sudah. Ya udah nggak usah lebih pagi lagi. Atau misalkan kemarin sampai di sekolah jam 7:15, mungkin bisa agak lebih pagi lagi. Atau misalkan kemarin belum sempat baca buku, sekarang mulai baca misalkan 1 halaman. Atau kemarin sehari pegang HP-nya sampai 6 jam misalnya, dikurangi jadi 5,5 jam. Jadi membuat perubahan-perubahan kecil, karena perubahan-perubahan kecil itu kalau dilakukan secara konsisten itu akan mendatangkan perubahan yang besar. Jadi ketika teman-teman ingin mendapatkan sesuatu yang spektakuler, tidak harus melakukan sebuah lompatan besar, melainkan mengikuti hukum 1% itu, memperbaiki 1% per hari. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang lebih baik pada hari berikutnya itu adalah orang yang beruntung ya. Jadi kita harus berusaha meskipun sedikit saja, itu nggak apa-apa. Kemudian ketika teman-teman mengalami kegagalan, it's okay, nggak masalah. Gagal itu biasa, tapi bangkit kembali itu luar biasa. Jadi gagal itu bukan kebalikan dari kesuksesan, gagal itu adalah bagian dari kesuksesan. Jadi teman-teman jangan takut nih kalau mengalami kegagalan, harus berusaha lebih kuat lagi dan lebih kuat lagi, dan selalu lebih baik lagi. Oke. Terus nih Bunda ada tips nggak buat para siswa atau murid-murid di rumah agar tetap semangat berkarya di tengah tantangan zaman digital ini? Oke. Ya, terima kasih. Pertanyaannya emang gengsi banget ya. Iya. Nggak jauh-jauh dari urusan digital ya. Kuat nggak sehari nggak megang HP? Kalau aku pribadi nggak kuat. Iya. Kayaknya nggak ya. Berat sih. Ya, saya juga sama. Kalau di zaman yang serba digital ini, teman-teman yang pertama harus punya filter yang kuat, karena di dunia digital itu semuanya bercampur menjadi satu ya, antara yang benar dan salah, antara yang baik dan buruk. Kita harus punya filter pribadi. Teman-teman jangan takut untuk bertanya kepada orang tua atau guru, ini salah atau benar, ini sebenarnya bagaimana. Kemudian jangan menggunakan HP atau gadget atau alat digital yang lain itu
sebagai pelarian atau untuk menghabiskan waktu, tapi gunakan alat-alat itu untuk belajar. Karena kan sumber-sumber belajar itu banyak sekali ya. Misalkan ingin belajar bahasa, sekarang mau belajar bahasa apapun nggak harus datang ke tempat kursus. Jadi bisa menggunakan peralatan digital itu. Jadi sebenarnya anak-anak zaman sekarang itu sangat beruntung dan sangat keren karena dilimpahi dengan sumber-sumber belajar yang sangat banyak. Memang gampang ke distract ya, sebenarnya sudah niatnya belajar ya, tapi nanti ada notif, kemudian ada iklan masuk jadi terbawa. Nah itu mungkin bisa dibantu dengan catatan atau to-do list, nanti bisa teringat lagi. Jadi sambil pegang gadget sambil didampingi dengan catatan kita tadi mau ngapain aja, karena seringnya lupa kan ya kalau udah belok ke satu, wah iya ini aku harus betul sekali dan lupa tujuan awalnya mau ngapain. Jadi diperlukan trik-trik kecil seperti itu ya untuk supaya misi kita tercapai, supaya apa yang kita kerjakan nggak jauh-jauh amat ke distract-nya. Terus aku mau nanya tentang yang kemarin itu Bunda ke koran ya Pak, masuk ke koran. Itu kalau boleh tahu kalau boleh diceritain dari awal banget kayak biar bisa masuk ke koran, mencapai prestasi-prestasi yang bener-bener tinggi itu gimana Bun? Ini panjang nggak apa-apa nih ceritanya? Nggak apa-apa, aman aja Bunda. Aman ya. Aman. Jadi selain sebagai guru, Bunda ini juga seorang penulis. Sudah ada sekitar 30 buku lebih yang ditulis ya, baik sendiri maupun bersama tim ya. Sebelum ada koran-koran yang meliput atau wartawan-wartawan yang meliput, Bunda itu juga sudah mulai menulis, ada novel, ada buku kumpulan cerpen, dan juga mengirimkan artikel ke koran atau ke surat kabar. Dengan menulis seperti itu, tulisan kita bisa dimuat di koran. Kemudian bagaimana caranya supaya diliput koran? Kita konsisten melakukan hal yang terbaik, melakukan terbaik apa yang kita bisa, karena Bunda berproses sebagai guru itu dari tahun 2006. Sudah lahir belum? Belum ya. Belum. Dari tahun 2006 melakukan proses yang panjang, yang masih semangat sampai sekarang itu udah menulis. Jadi dari tahun 2006 sampai sekarang itu masih terus konsisten menulisnya. Ini juga sedang mempersiapkan buku terbaru yang kemarin perjalanan dari UK itu. Nah, selama menjadi guru ada beberapa hal yang Bunda dapatkan, alhamdulillah, misalnya menjadi pemenang medali emas Olimpiade Guru Nasional tahun 2018, makasih. Kemudian mendapatkan penghargaan Satya Lancana Pendidikan untuk Guru Berprestasi dari Presiden Joko Widodo waktu itu, diserahkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, menteri yang waktu itu ya. Kemudian perjalanannya cukup panjang. Kemudian short course di University of Queensland Australia itu juga dari Kemendikbud. Kemudian ada beberapa kejuaraan yang lain dalam bidang kepenulisan, dan yang terbaru kemarin itu menghadiri British Educational Training and Technology Show di London, United Kingdom. Kemudian itu dirasa mungkin memberikan inspirasi bagi banyak orang. Kemudian ada wartawan yang mendatangi Bunda untuk meliput dan supaya mungkin ceritanya lebih banyak ya, membagikan pengalaman yang didapatkan. Mau dong Bun sedikit ngomong British. British. Kayak tiba-tiba aja pengen. Aku takut diketawain. Enggak apa-apa kok. Enggak usah. Tapi bisa. Di sana kebetulan waktu itu presentasi pakai bahasa Inggris sih. Tapi pakai accent British kan? No, just Indonesian accent. Wow. Okay. Terus nih Bun, selama Bunda menjadi guru nih, apa sih pengalaman paling berkesannya Bunda selama menjadi guru? Yang membuat Bunda tuh bangga gitu loh menjadi guru, itu apa Bun? Sebenarnya sangat banyak. Yang pertama, saya menjadi bangga sebagai seorang guru itu karena setiap hari bertemu dengan murid-murid yang penuh semangat. Contohnya seperti kalian ini juga. Ke sekolah tuh recharge
energi juga. Recharge energi ya, keren Iya kan banget. ketemu teman-teman di sekolah gitu-gitu. Iya, oke. Jadi buat bergaulnya juga Iya, penting betul. banget ya. Bertemu dengan murid-murid yang meskipun kadang kala problematik, tapi saya melihat anak-anak yang penuh semangat. Meskipun latar belakangnya berbagai macam, semuanya pasti punya masalah yang ada di rumahnya. Tapi murid-murid tetap semangat berada di kelas, tetap mengikuti pelajaran, dan saya banyak belajar dari murid-murid saya juga. Misalnya saya pernah punya murid itu sering sekali mengajak saya bicara soal impian masa depannya. Bu, saya ingin bekerja di PT ini, saya ingin di sini. Saya itu sering mendengarkan, bahkan harus meluangkan waktu sedang mengerjakan sesuatu, dia datang kemudian ingin cerita, yang sudah saya dengarkan. Saya tidak pernah mengira beberapa tahun kemudian dia benar-benar mendapatkan impiannya itu. Padahal ketika saya mendengarkan itu, ya sudah saya dengarkan saja, ya sudah. Kemudian ketika dia lulus, sebenarnya saya juga sudah lupa juga karena sudah berganti murid yang lain. Tapi kemudian dia datang lagi ke sekolah dan menyampaikan, Bu, saya sudah mendapatkan impian saya, sudah diterima di perusahaan yang saya inginkan. Itu saya merasa sangat bangga karena pernah menjadi tempat curhatnya dan saya mau mendengarnya. Dan saya merasa bangga karena melihat anak-anak itu bertumbuh setiap hari, belajar memperbaiki diri. Pekan kemarin misalnya, kan kelas 12 ini sudah menjelang kelulusan ya. Pekan kemarin itu ada satu orang anak cowok, dia itu keliling ke semua ruang menjumpai guru-guru untuk sungkem, benar-benar sungkem yang seperti kalau lebaran itu loh. Dan dia itu nangis, minta maaf, minta doa restu untuk masa depannya. Subhanallah, itu saya melihatnya sangat terharu, sehingga saya bangga menjadi saksi atas perubahan sikap anak-anak itu. Dan saya yakin anak-anak Indonesia itu selalu menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Kalau kebanggaan yang lainnya, saya merasa bangga karena masih konsisten melakukan hal-hal yang positif, misalkan menjadi seorang penulis atau menjadi pembicara di berbagai kegiatan, karena Bunda itu ingin menunjukkan bahwa guru itu tidak hanya berkiprah di kelas saja, tapi bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Betul sekali. Iya, terima kasih. Terus aku mau tanya nih Bun, kan guru tuh berarti bukan hanya mengajar kan ya, tapi sebagai tempat curhat kayak gitu. Tapi Bunda tuh pernah nggak sih kayak merasa keberatan buat dijadiin tempat curhat oleh siswanya gitu? Jadi guru itu kan sebenarnya tugasnya cukup banyak ya, dan muridnya yang dihadapi mungkin bukan cuma satu. Sedangkan kadang-kala itu ada siswa yang benar-benar sedang ingin perlu bicara dan kita sendiri sedang bekerja. Biasanya saya memintanya menunda dulu karena saya ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Biasanya kita bikin kesepakatan waktu, misalkan nanti ya, misalkan setelah jam 12 atau besok ya, atau hari apa. Jadi sebaiknya membuat kesepakatan dulu supaya kebutuhan kedua belah pihak itu terselesaikan juga. Jadi kita sama-sama luas, fleksibel untuk menyesuaikan diri. Berarti intinya disesuaikan waktunya dulu. Iya, disesuaikan waktunya, asalkan murid itu memintanya dengan sopan, dengan baik. Guru itu biasanya akan dengan rela, akan dengan senang hati untuk mendengarkan murid-muridnya. Oke, terima kasih Bunda. Iya, sama-sama. Karena itu kayak menjadi pertanyaanku juga. Kayak kalau guru diajak curhat itu sebenarnya mereka tuh kayak keberatan gak sih? Kayak merasa terganggu apa enggak gitu loh. Iya, sebenarnya nggak merasa terganggu ya. Biasanya saya itu senang mendengarkan apa yang dikeluhkan anak-anak. Hanya mungkin kalau guru itu tanggapannya kurang bagus, mungkin sedang ada permasalahan atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi sabar dulu atau minta kesepakatan. Boleh ceritanya kapan ya sama Ustadz atau sama Ustadzah, seperti itu. Oke. Terus nih Bun, ada nggak cerita dari murid-muridnya Bunda gitu kayak bisa menjadi inspirasi teman-teman di rumah gitu loh, kayak misalkan cara dia belajar, apa cara dia mengatasi kesulitan atau prestasinya gitu, ada nggak Bun? Oh iya, di sekolahnya Bunda itu kan sekolah inklusi ya. Sekolah inklusi itu menerima teman-teman yang berkebutuhan khusus juga. Iya, di situ saya melihat dan belajar banyak sekali bahwa
ternyata teman-teman kita yang berkebutuhan khusus itu juga punya potensi yang luar biasa, bahkan mungkin yang tidak kita ketahui sebelumnya. Ada murid SMK 9 itu berkebutuhan khusus tunarungu, namanya Mbak Alia. Sekarang sudah lulus kuliah di desain komunikasi visual UNS dan prestasinya sangat banyak, bahkan sampai di bidang internasional. Kak Alia itu sangat fokus dalam belajar dan gigih memperjuangkan impian-impiannya. Kemudian juga ada muridnya Bunda itu yang atlet internasional, berkebutuhan khusus, menggunakan kaki palsu sama menggunakan kerak. Tapi yang satu, yang Mas Kadek itu sudah sampai di tingkat internasional untuk lomba atletik. Kemarin terakhir dapat medali emas di Thailand. Dan Kak Zahra itu sehari-hari pakai kerak, tapi dia atlet renang. Jadi dia sudah berkompetisi di tingkat nasional dan internasional juga. Itu memberikan inspirasi yang sangat besar bahkan buat Bunda sendiri yang sebagai seorang guru, untuk jangan pernah menyerah, jangan pernah memelihara rasa malas, karena kita akan malu. Teman-teman kita yang berkebutuhan khusus saja bisa berprestasi dengan yang luar biasa. Kita juga harus membuktikan hal yang sama. Di dalam rangka Hari Pendidikan Nasional ini, apa harapan Bunda yang ingin sampaikan untuk dunia pendidikan di seluruh Indonesia ini? Oke, harapan saya supaya semuanya itu bisa bersinergi dengan baik, tidak hanya guru, orang tua, pemerintah, tapi siapapun yang ada di Indonesia ataupun ada di seluruh dunia, bahwa kita semua itu bisa memberikan kontribusi untuk pendidikan. Dan kita selalu memberikan teladan yang terbaik, memberikan inspirasi dalam mengantarkan murid-murid kita atau anak-anak kita ke masa depan impian mereka. Dan sekolah itu bukan hanya menjadi tempat ujian, tapi menjadi tempat di mana anak-anak itu bisa bertumbuh dan mengembangkan potensi terbaiknya. Oke. Terus nih Bun, terakhir ya Bun. Bunda ada pesan nggak buat para seluruh siswa ini di seluruh Indonesia agar bisa terus belajar dan berkarya? Oke, yang pertama, selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 untuk kita semua. Terus semangat belajar anak-anakku dimanapun berada. Ketika teman-teman mengalami kegagalan, jangan takut, jangan khawatir, coba lagi sekuat tenaga, menjadi yang terbaik yang kita bisa. Terus membekali diri, belajar itu bukan beban, tapi menjadi bekal untuk menjadi versi terbaik kita masing-masing di masa depan ya. Semoga semuanya sukses di masa depan sesuai versinya masing-masing, dan Indonesia membutuhkan anak-anak hebat dan anak-anak baik seperti teman-teman semua. Baik, terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Sama-sama, sukses selalu ya. Sudah menjadi narasumber yang sangat inspiratif, dan jawabannya itu sangat panjang lebar tapi bermakna semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita bersama Bunda Ari dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.